guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya. Nah, siang ini aku kebetulan baru pulang dari pantai nih. Dan kita namanya lagi long weekend ya di Australia sampai hari besok. Karena besok itu hari buruh nasional di Australia. Jadi kita long weekend, cie. Tetapi kan suasananya masih lockdown. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar dari lokal area tempat tinggal kita. Oke, di video aku kali ini, aku nggak bakal bahas mengenai itu semua. Tetapi aku mau share ke kalian mengenai 3 bulan aku lockdown ini. Aku tuh udah mencapai apa aja sih? Oke, penasaran kan seperti apa? Yang pasti, ikuti terus aku di video aku kali ini. Aku bakal mengupas tuntas yang bakal kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay tune ya guys. Hai guys, oke, jadi langsung aja nih ya. Selama 3 bulan kita lockdown di Sydney, Australia, Juli, Agustus, September ya. Meskipun sekarang masih tetap lockdown, tetapi sudah dilonggarkan. Nah, selama 3 bulan ini, aku melakukan sesuatu yang memang dari awal sebelumnya, sebelum lockdown, bahkan sebelum-sebelum lagi tuh pengen banget terwujud, dan alhamdulillah terwujud, yaitu menurunkan berat badan. Apa aja sih yang aku lakukan dan siapa yang menginspirasi aku gitu ya. Yang pertama kita bedah dulu apa yang aku lakukan. Yang satu, aku memang meniatkan banget karena aku tuh pernah kalau flashback lagi waktu aku di Indonesia nih, aku kalau menurunkan berat badan tuh aku harus konsultasi ke dokter, nanti dokter ngasih obat juga gitu ya, suntik sana suntik sini gitu kan. Aku harus diet juga, aku harus fitness juga gitu, olahraga karena itu perlu. Dan whole package itu tuh bener-bener membuat badan aku ya semakin bisa menurunkan berat badan dengan cepat gitu, seperti yang sekarang kan kayak Ivan Gunawan ke dokter Cisi gitu ya, Melly Guslow ataupun selebritis lainnya gitu yang benar-benar dalam 2 bulan aja bisa menurunkan 20 sampai 30 kilo gitu kan. Nah, aku tuh udah lelah dengan proses menurunkan berat badan seperti itu gitu. Jadi aku pengen yang nggak ada namanya obat-obatan gitu kan, suntik-suntikan. Meskipun selama aku tinggal di Australia, aku belum pernah namanya ke dokter slim, pelangsing untuk suntik sana situ sini. Secara ya beda harga gitu kan, beda negara beda harganya, pastinya itu jauh lebih mahal daripada yang di Indonesia gitu. Jadi aku berusaha untuk tidak. Tetapi kalau untuk obat pelangsing, karena aku masih punya stoknya selama aku di sini tuh, aku bawa dari Indonesia, jadi aku suka pakai itu. Cuman nggak mempan aja gitu, makanya aku pengen hal itu tuh buang dulu deh gitu. Aku pengen menemukan sesuatu yang benar-benar cocok buat tubuh aku, dan itu tuh bener banget. Jadi pelajari badan kamu untuk diet itu bener banget, aku setuju banget. Selain niat yang benar-benar harus utama, niat itu udah termasuk komitmen kita ya. Karena gimana pun juga kalau misalnya kita nggak berkomitmen sama diri sendiri, kita nggak ada motivasi gitu. Bisa aja hari ini kita niat yang setengah-setengah, ya udahlah besok diet lah gitu. Nanti pas hari H-nya kalau ngelihat kiri kanan kita atau dari televisi atau media sosial lagi masak apa segala macam, kita tergiur pengen banget. Yang ada ya udah makan lagi gitu kan. Jadi kalau memang niat dan komitmennya itu udah bulet banget, go ahead. Kalau misalnya setengah-setengah, jangan. Buang waktu, Cin, ya nggak? Yang kedua, olahraga. Alhamdulillahnya suami aku tuh memiliki rezeki di mana memang kita punya beberapa alat fitness. Tetapi kita selama lockdown ini kan fitness center, tempat gym itu tutup ya gitu. Jadi semua dilakukan di rumah, dan beliau yang ada rezeki lebih membeli beberapa alat fitness yang cukup lengkap sekarang gitu. Jadi kita mempergunakan ruangan yang di bagian bawah, meskipun nggak seproper sebagus tempat fitness di luar sana, tetapi lumayan cukup untuk kita, dan itu tuh nggak terlalu besar juga. Bahkan kita simpen treadmill yang bisa ditilep itu di depan ruang tamu kita, bayangkan. Sepedahan juga kita simpan di depan dapur kita gitu. Jadi bener-bener kayak ya udah gue olahraga gitu, karena suamiku tuh memang gaya hidupnya sehat banget guys, sehat banget. Dan bahkan kalau misalnya masak pun gitu ya, cuman setetes aja olive oil ataupun spray yang di spray, dan bener-bener itu pokoknya
sangat amat susah untuk ditiru karena dia tuh benar-benar sangat menjaga pola hidup dia yang benar-benar sehat dan menjaga apa yang dia makan, apa yang dia minum gitu, dan olahraga juga nggak pernah telat gitu. Dan aku lakukan juga, dan memang awal-awalnya nih di bulan Juli itu benar-benar kayak susah banget gitu ya, capek gitu, dan benar-benar kayak antara up and down feelingnya ya. Bayangkan ya kalau nggak diri kita yang nge-support, memotivasi, siapa lagi, ya nggak sih? Terus ketiga, karena olahraga yang aku lakukan ini dari Agustus ini benar-benar selalu aku lakukan gitu, aku tidak menjaga makan guys, sama sekali. Kayak makan masih berantakan gitu ya, masih makan nasi putih, masih makan coklat, masih makan hal-hal yang aneh deh gitu. Meskipun ya aku kadang ya on and off untuk intermittent fasting. Ya, yang ketiga aku melakukan intermittent fasting. Jadi memang intermittent fasting ini sangat berpengaruh banget pada pola hidup, pola makan aku pribadi. Jujur guys, bener jujur. Nah, kalau intermittent fasting mungkin kalian udah mengenal ya, dari Deddy Corbuzier, Nagita Slavina, yang jam makan kalian itu tuh sangat jadi sempit gitu. Bisa aja kita atur, mungkin intermittent fastingnya bisa 12 jam atau 16 jam, atau bahkan yang pengen lebih besar 22 jam gitu, atau memang yang kecilnya 8 jam, itu tergantung kalian. Jadi aku tuh kayak pengen mencoba sesuatu yang ya udahlah trial dulu, gue pengen coba intermittent fasting gitu ya. Jadi aku batas makannya tuh sampai jam 7 malam misalnya gitu ya. Ntar makan lagi jam 10 pagi besok gitu. Tanpa aku ngitung itu 12 jam, 16 jam, pokoknya sesuai dengan aturan aku lah gitu. Dan aku masih makan kayak mie goreng, mie rebus gitu. Nasi, terus udah gitu coklat segala macam. Tetapi olahraga tetap, cuman nggak ada perubahan nih gitu. Kayak wah sayang banget ya, itu 2 bulan aku sama sekali nggak ada perubahan menurunkan berat badan. Meskipun apa yang aku minum, apa yang aku makan kayak pagi-pagi gitu, aku selalu mengkonsumsi suplemen dan segala macam, itu tetap sama gitu ya. Nah, akhirnya aku mulai kayak tergerak lah gitu ya. Setelah intermittent fasting aku selalu jalani dari bulan Juli gitu ya, tetapi tidak ada perubahan. Juli, Agustus, September awal aku mulai merubah cara pola ya aku yang sebenarnya, karena aku pengen kayak ada hasilnya deh gitu. Karena timbangan gue 68 kilo gitu ya, yang bentar lagi 2 kilo lagi udah 70. Bayangkan, ini baju aja ya guys nih, kalau boleh aku mundurin ya. Baju ini tuh baju lama ya, dan aku nggak bisa pakai lagi dong gitu kalau nggak aku tuh. Karena sekarang berat badan aku bukan 68 kilo lagi. Seru nggak sih? Nah, selain intermittent fasting, aku lakukan apa aja? Jadi yang keempat ini, aku mengubah makanan-makanan yang aku makan itu menjadi sedikit berbeda, karena memang harus ada pengorbanan, harus mau menderita juga gitu. Ya gimana coba, kecuali kalau lo terlahir dari awal sampai sekarang ya, tetap badannya slim gitu kan, mau makan jam berapapun, mau makan dalam porsi apapun, tetapi badannya slim, nggak tertekan. Nah kalau kayak kita, makan dikit aja atau minum banyak, atau minum beberapa gelas ini udah jadi daging lah, kasarnya kayak gitu ya. Oke, jadi aku menyetop namanya coklat ya. Terus nasi putih, mie goreng segala macam. Dan udah gitu aku makannya yang bener-bener porsinya itu ini apa namanya sedikit gitu. Jadi mindset aku tuh dirubah yang keempat ini. Selain aku menyetop sama sekali nasi putih, itu menyetop nasi putih itu bener-bener sama sekali ya. Jadi aku kayak ya udah deh, kayaknya gue ganti deh nasi putih dengan apa. Nah ini dia, tadam, brown, red, and white rice. Jadi ini tuh selalu ada di lemari dapur gue, cuman gue nggak pernah nyentuh guys. Karena kenapa? Udah rasanya tuh kan nggak begitu enak, you know lah ya, beras merah. Ini kan ada beras merah, ada beras coklat, ada beras yang wildnya. Jadi dicampur, dan ini tuh dibeli di Aldi, di Woolies, di Coles, ataupun di supermarket di Indonesia mungkin ada yang benar-benar praktis. Hanya dimasukkan ke microwave 90 detik, udah gitu ready deh, kita bisa makan. Dan
selama aku makan ini, aku nggak promosi ya guys, cuman memang ini tuh jadi kayak membuat berat badan aku tuh terlihat jelas hasilnya. Jadi mengganti nasi putih dengan nasi ini tuh memang sih awal-awalnya ya nggak enak lah Bo gitu kan, tapi ya gimana lagi gitu ya, akhirnya aku ya udah gantilah dengan beras ini gitu. Dan setelah kelima nih, aku merubah lagi. Jadi si namanya beras ini tuh aku mungkin agak banyak ya, dan awalnya gitu, terus lauknya sama sayurannya sedikit dulu. Jadi kan namanya dicoba ya, nggak taunya itu bisa nahan sampai ke besok harinya, sampai gue gini kayak aduh gue nggak mau makan lagi itu tuh, aduh nggak bisa deh gue menggantikan dengan yang lain. Pokoknya kalian kalau untuk diet itu temukan diet yang benar-benar nyaman buat kalian gitu ya. Terus udah gitu aku ganti ini, dan yang kelima aku rubah lagi nih pola aku. Nah kayak gimana coba? Terus yang kelima, jadi aku rubah lagi. Jadi kalau aku makan ini ya, aku porsinya sedikit, kecil aja sedikit. Yang dibanyakin sayurannya sama lauknya gitu. Dan apakah aku tetap makan kayak misalnya nih kerupuk gitu ya, sambal gitu kan, terus jus-jus yang memang ready gitu untuk diminum gitu, masih kayak Yakult juga masih gitu. Karena kenapa? Aku nggak mau menyiksa diri gitu. Cuman ya aku tahu diri kalau misalnya makan kerupuk jangan terlalu banyak, yang biasanya segentong misalnya gitu ya, cuman 5 pieces. Yang penting kerasa aja sambal gitu ya. Kalau misalnya mau ya boleh gitu. Jadi aku bener-bener enggak membatasi itu semua. Nah semua ini aku jalani 5-5-nya ya. Sarapan paginya apa? Jadi kalau misalnya nih aku intermittent fasting nih, jam makan aku berhenti misalnya jam 5 gitu ya, aku biasanya udah deh besok harinya tuh aku makan jam 12 atau jam 1. Itu pokoknya bangun tidur langsung aku olahraga, terus udah gitu capek haus dong ya gitu, langsung aku breakfasting, buka puasa. Buka puasanya ya karena aku harus minum, aku pakai Benefiber ini. Jadi ini minuman ini tuh bener-bener nggak ada rasanya ya, putih gitu, cuman 2 sendok teh makan aja. Dan ini dicampurkan dengan air putih gitu kan, nanti langsung BAB kita lancar gitu. Dan ini sehat banget karena bisa dibeli di supermarket, farmasi, apapun lainnya. Ini aku selalu pakai sebelum atau sesudah diet pun aku selalu pakai dari dulu gitu. Lalu aku makan ini pisangnya yang setengah. Jadi aku makan setengah pisang dan blueberry juga tuh, sorry ya nggak dipakai piring tuh blueberry. Dan ini ada susu sustagen, karena susu sustagen ini bagus banget buat tulang aku. Jadi aku tuh memang pernah ke dokter spesialis, dokter aku gitu, yang sampai sekarang aku selalu konsultasi. Setelah aku tes darah segala macam, aku kekurangan zat besi dan segala macam, akhirnya direkomendasikan lah kalau misalnya minum susu yang memang ada kalsiumnya untuk tulang dan gigi dan segala macam gitu. Dan tentunya aku mengkonsumsi vitamin D3 ini karena gimana pun kita harus menjaga ya vitamin D3 ini agar tetap baik untuk tubuh kita gitu. Jadi kita harus look after juga gitu dengan diri kita. Dan ini tuh 1 pagi hari, 1 sore hari gitu. Udah gitu, udah deh gitu kan. Nah nanti setelah aku breakfasting, minum dan makan yang tadi aku kasih lihat gitu kan, barulah beberapa jam kemudian, misalnya sekitar jam 3 atau jam 4, aku makanlah dengan nasi ini gitu. Jadi 5 hal inilah yang memang aku lakukan dan terbukti hasilnya. Dari 68 kilo ya di awal September sampai akhir September kemarin aku timbang menjadi 62 kilo. Jadi nanti di sela-sela obrolan kita aku kasih lihat ya perubahan timbangan berat badan aku, karena gimana pun juga aku sekarang lebih pede gitu ya main TikTokan ya. Karena kan semakin berat badan kita tinggi, semakin besar, kita tuh tingkat kepercayaan diri kita tuh semakin menurun guys. Itu bener banget. Jadi makanya buat kalian para pejuang sehat, bukan kurus ya, karena aku motonya pejuang sehat ya, karena kita tuh harus sehat dulu. Temukan diet yang cocok buat tubuh kita. Iya. Jadi kalau kalian
mau lihat cara diet dari si A, si B, dari YouTube channel, dari pakarnya, dari selebritis yang sukses dengan AIWO, temukan cara diet menurunkan berat badan yang sehat ya. Jauhi yang namanya obat-obatan, suntik-suntikan kalau bisa, meskipun itu dari konsultasi ke dokter gizi atau dokter pelangsing misalnya, kalau bisa benar-benar secara alami, karena kita menjalaninya untuk jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi kalau kita bisa merubah itu, alhamdulillah kita nggak tertekan, kita malah enjoy, kita malah menikmatinya dengan enak gitu. Jadi makanya buat kalian yang tetap pengen menurunkan berat badan dan pejuang sehat ya, bukan kurus, ingat. Tetap semangat. So buat kalian yang pengen lihat hasilnya, aku akan berdiri lagi tuh. Iya, jadi perut aku bener-bener rata ya, olahraganya bener-bener sangat terjaga, dietnya juga 5 hal itu. Oke, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye guys. Mwah, bye. Terima kasih ya.